Hampir semua orang yang saya kenal ngerasa kalau sekarang ini Indonesia lagi banyak konflik dari biasanya. Mulai dari konflik pemilu, demo, dan lain sebagainya. Sosmed seperti Facebook, Instagram, dan Twitter rame banget dengan orang-orang yang memberikan pendapat mereka. Dan kalau dilihat dari komen-komen di sosmed, orang-orang itu kelihatannya hampir selalu terbagi menjadi dua kubu. Entah itu kubu pro atau kontra. Dan gak jarang masing-masing kubu itu melabeli kubu lain sebagai dalam tanda petik close-minded. Karena kubu lain itu dianggap gak bisa melihat pandangan lain dari isu yang sedang diperdebatkan. Masalahnya gini, emang orang yang close-minded itu kayak gimana sih? Dan kalau kita ngomongin istilah tentang close-minded, itu kan sebenarnya lawan dari open-minded. Nah, orang yang open-minded itu kayak gimana? Apakah persepsi open-minded yang dianggap orang-orang itu sudah tepat? Nah, di video ini saya akan bahas kilas tentang open-minded, supaya kita semua, terutama kamu yang lagi nonton video ini, bisa jadi kaum yang open-minded. Open-minded itu apa sih? Kalau kata seorang ahli, orang yang open-minded adalah orang yang bisa menerima atau menampung lebih dari satu pendapat. Jadi orang yang open-minded itu tidak melihat dari satu pandangan aja, tapi dari berbagai pandangan. Sebaliknya, orang yang close-minded adalah orang yang cuma saklek sama satu pendapat doang, dan pendapat lain itu dianggap salah. Nah, mungkin ini yang sering kita lihat di berbagai kasus, terutama di media sosial. Gak jarang ketika kita melihat orang yang kontra sama kita, yang beda pendapat sama kita tuh udah langsung menjudge dan gak mau nerima pandangan tersebut. Padahal, bisa jadi pendapat itu berguna. Inilah kecenderungan orang yang close-minded, dan ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena ini bakal mempersempit pandangan kita terhadap dunia. Kita jadi nggak bisa melihat hal-hal dan perspektif lain selain dari perspektif kita sendiri. Jadinya pandangan orang lain itu ya udah dilihat sebagai pandangan negatif. Pokoknya salah lah. Hal ini juga bakal mencegah diskusi dari kedua pihak yang berbeda perspektif. Alhasil, ya udah kita jadi stuck di pengetahuan kita yang sekarang dan gak dapat perspektif lain. Akhirnya pengetahuan kita jadi gak berkembang. Kalau orang yang open-minded itu bakal kayak gimana? Nah, kalau orang yang open-minded itu setidaknya bakal menerima dulu. Meskipun mungkin pendapat lawan bicara kita itu bisa jadi beda banget sama pandangan kita. Tapi menerima itu bukan berarti kamu mengadopsi semua ide yang kamu dapat. Tapi kayak ya udahlah, kita benar-benar punya sikap dimana kalau ada orang berpendapat dan pendapat itu nggak sesuai sama pendapat kita, pendapat itu tetap kita dengerin dan tetap coba kita ngerti. Karena pada dasarnya untuk mendapatkan ide terbaik, kita perlu terbuka pada ide-ide yang mungkin terkesan gak masuk akal. Coba bayangin, mungkin dulu orang gak percaya bahwa manusia itu bisa menciptakan smartphone, internet. Bahkan mungkin orang tuh bertahun-tahun lalu gak percaya bahwa manusia itu bisa bikin roket untuk pergi ke bulan. Tapi karena ada orang yang open-minded yang cenderung bisa nerima ide dan mimpi yang terkesan gila, jadinya ide-ide keren ini bisa terwujud. Dan yang bahaya adalah bayangin kalau nggak ada orang yang open-minded, mungkin sains nggak akan berkembang sampai sejauh ini dan stuck di teknologi lama karena ide baru itu ditolak karena mungkin terkesan nggak masuk akal. Inilah pentingnya open-minded buat masyarakat biar kita bisa terus berkembang ke arah yang lebih baik. Komponen inti dari open-minded adalah menerima dan menghargai perspektif orang lain. Dan mungkin yang bikin sulit adalah karena perspektif ini bisa kita anggap gak masuk akal, atau mungkin berlawanan sangat jauh sama nilai yang kita anut. Tapi yang mau saya tekankan di video ini adalah sebenarnya buat pengingat buat kita semua. Pengingat bahwa sebenarnya banyak banget hal yang ada di dunia ini yang masih abu-abu. Banyak banget hal yang belum kita ngerti. Banyak banget hal yang gak bisa dilihat secara hitam dan putih doang. Pada akhirnya, mungkin pesan dari video ini adalah kita kadang perlu mencoba untuk mengerti bahwa secara hakikatnya manusia di dunia ini macam-macam. Setiap manusia pasti punya kekurangan. Makanya perlu disadari bahwa kita itu gak sempurna. Ada banyak perspektif di dunia ini yang bisa kita adopsi. Ya mungkin perspektif itu sekarang kita anggap gila, atau mungkin gak sesuai banget lah sama nilai-nilai yang kita anut. Karena hanya dengan menyadari bahwa kita masih kosong, hanya dengan menyadari bahwa kita itu nggak tahu apa-apa, maka dari sanalah kita bisa berkembang dan belajar dari orang di sekitar kita dan dari dunia yang luas ini. So, pertanyaan terakhirnya adalah, udah siap belum kamu untuk jadi open-minded? Itulah pertanyaan yang mungkin harus dijawab oleh kita semua.